kan kita ini kekuatan umat ini luar biasa. Masa mayoritas umat Islam, ya kan, tidak bisa memenangkan, ya kan, dalam satu perang. Ini kan sudah ketemu nih porosnya, kita anggap saja lah pendekatannya itu apa, satu yang tradisional, satu modernisasi, ya kan, satu mewakili HMI, satu mewakili PMI, ya kan. Nah ini udah menurut saya ini mengulangi lagi peristiwa yang disebut poros tengah tahun 98, poros tengah. Nah ini jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengadu domba, ya kan? Mengadu domba ini memecah belah lagi, terus mengungkit seolah pengkhianatan, moral, etik dan sebagainya. Ini sedang diproduksi sedemikian rupa. Dan kita terpancing hal-hal yang seperti itu. Umat Islam bersatu, mereka nggak bisa jajah, cuma itu aja takutnya mereka. Hanya satu di Indonesia. Kalau umat Islam bersatu, baik Amerika maupun Cina maupun Eropa nggak bisa jajah kita. Cuma kalau mereka nggak menjajah kita, nikel kita, emas kita, ya tambang-tambang suruh hutan sawit bisa membuat kita kaya. Mereka nggak suka kita kaya, karena kalau kita kaya kita menjadi negara besar. Inilah nggak diinginkan oleh seluruh bangsa-bangsa lain. Saya pikir itu aja, mungkin mudah-mudahan Cak Imin dan Anies ini tetap berjaya. Ya, kita mendukung mereka dengan segala segenap gairah, ya. Jangan patah ini di tengah jalan gara-gara money politik. Ya, karena kita yang paling rentan itu bukan soal apa-apa di Indonesia. Paling rentan di Indonesia ini sogok, suap, beras, telur, apa segala masuk ke rumah tangga, luntur. Perkenalkan, saya Alwiza, ini Dewan Pakar Masudi. Kalau di Masudi TV saya dipanggil Alwiza. Begini, itu pertama tadi baru dengar saya masalah bahwa ini perlu dicermati juga. Dan saya dengar juga ini kemungkinan ada 4 pasangan calon. Kemudian juga masalah survei, ya, karena saya punya peneliti waktu masih di Nasribu, saya itu agak heran, ya, rating Prabowo tinggi itu agak heran dari mana ya. Karena kalau saya sendiri sepanjang belum melihat metodologi surveinya saya nggak akan percaya. Nah, tapi yang sederhana di sekeliling kita saja. Waktu 2014 dulu teman-teman kantor itu semuanya Jokowi. 2019 Jokowi masih banyak, Prabowo juga masih banyak. Sekarang kita ada yang benar Prabowo. Nggak tahu di ibu ya, kita kemarin coba dilihat, nggak ada yang bilang Prabowo. Kita survei ini bilangnya Prabowo tinggi. Nah itu saya nggak ngerti itu. Dan yang ketiga, masalah kekurangan pemilu itu tadi ya, lihat kayaknya seru banget ini. Jadi kalau menurut Bang Salanda kira-kira timnya Anies ini mampu nggak ya, mencegah orang-orang berbuat jahil, berbuat curang dengan tim Anies ini dalam berbagai bentuk, termasuk perhitungan suara. Kira-kira gitu Bang. Oke. Mungkin ada yang terakhir nggak? Kalau ini ibu ada nggak? Kalau ibu ini mama militer, masa mamanya tak militer dari mana? kalau ada nggak? Ayo Bu, Kalau mama maju supaya masuk TV. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ke TV. Bagaimana Pak cara kita menghadapi di medsos itu banyak sekali tantangannya Pak. Terutama saya dari Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah masih banyak Pak yang pro Jokowi. Saya melawan mereka tuh seperti apa Pak? Sarannya Pak. Di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lu? Ibu Mariani. Saya kira Bang Sangadan lagi. Pertanyaannya Pak Almizan itu berhubungan memang investigasi dia. Pak Almizan ini peneliti juga. Dari keuangan lama. masih ada mama ya. Mungkin ada hubungannya. Satu lagi Bang Saganda, Bang Yani dari media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad dari Pokoli TV. Dari tadi yang ditanyakan agak
serius menegangkan. Kalau saya cuma menanyakan tapi sambil bercanda. Begini, Bang Nainggolan dan Bang Ahmad Yani. Kemarin dalam pidatonya Surya Paloh, dia mengatakan bahwa sejak deklarasi Anies ini sudah tidak ada lagi politik yang namanya cebong dan kampret. Tapi yang perlu kita waspadai juga bahwa munculnya politik dinasti. Makanya dari kemarin ada guyonan bahwa habis cebong dan kampret terbitlah Mega Joko binti Susilo. Artinya bahwa politik cebong dan kampret habis, tapi politik dinasti ini sedang menggerogoti kita. Yang pertama. Yang kedua, apakah masuknya kubu dari PKB ke perubahan ini, dan kemudian kita tahu bahwa ada Masyumi, ada Partai Umat, apakah ini menjadi sinyal bahwa ini adalah akan adanya kebangkitan umat Islam bersatu untuk memenangkan Anies? Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti jawab terakhir Bang Saganda ya. Yang dua pertanyaannya Pak Almitan, saya kira Pak Saganda ibu-ibu tadi bagaimana melawan ya kan di dunia media sosial itu yang saya kemukakan tadi yang dari sejak waktu ibu belum datang ya, kalau di dunia media sosial ini masukan kita ini belum turun ini sebagaimana pada waktu 2019 kita punya Muslim Super Army seperti itu ya kan yang sekarang belum, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kan masih ada waktu kawan-kawan kita ini yang volunteer di media sosial ini termasuk ibu-ibu yang di sini. Tadi saya sudah kemukakan, termasuk ibu-ibu yang di sini ini, saya kira segera memang menggunakan di tangan itu untuk menjadi Muslim Super Army itu, gitu. Jadi bagaimana memainkan tangannya ini, seperti itu. Paling tidak memberikan konten jempol ini tagar dan sebagainya. Setiap ada pidatonya Anies, tagar Anies, Muhaimin itu terus, sehingga dia menjadi pembicaraan terus seperti itu. Nah, yang kedua, Bang ini saya kira ini memang pertanda. Saya kira ini pertanda kebangkitan umat. Ya. Tadi malam Saganda mengutip, ya kan? Saya nonton juga di TV One itu kan, bagaimana Kasih Hafiz mengangkat bahwa hasil riset survei ini kebangkitan umat kan 2019 ini yang disebut saya memadukan antara gerakan Islam kultural atau gerakan politik Islam non partai. Kan 2017 212 itu gerakan Islam non partai ya, kan dia bergabung dia dengan gerakan Islam partai itu dasarnya ulama. Ini kalau bisa memang dimintain dikonsolidasikan sebagai rupa bisa satu putaran dalam Saganda itu. Karena kita ini kekuatan umat ini luar biasa. Masa mayoritas umat Islam ya kan tidak bisa membenarkan ya kan dalam satu perang ini kan sudah ketemu ya. Porosnya kita anggap saja pendekatannya kekejuan itu satu yang tradisional, satu modernisasi. Ya kan satu mewakili HMI, satu mewakili PMI. Ya kan. Nah ini udah menurut saya ini mengulangi lagi peristiwa yang disebut poros tengah tahun 98. Poros tengah. Nah ini jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengadu domba. Ya kan? Mengadu domba ini memecah belah lagi, terus mengungkit seolah pengkhianatan, moral, etik dan sebagainya. Ini sedang diproduksi sebagai rupa. Nah, kita terpancing hal-hal yang seperti itu. Tulisannya Nadiem Hidayat udah banyak belum ditebal. Nah, harus dicermati itu tulisannya. Hidayat itu memberikan betul pesan bahwa jangan kita terkecoh, jangan kita terjebak di dalam permainan arus besar ini. Karena orang yang lagi duduk-duduk santai ngopi di Singapura ini lagi memantau, termasuk jangan memantau kita di sini. Jadi ini kan ruang yang vakum seperti itu. Karena kekuatan Anies dan Muhaimin ini luar biasa. Harapan kita cukup besar, saya kira pemimpin muda, ya kan. Nah, ini yang bisa juga mengakomodir tadi apa yang kita inginkan semua. Yang selama ini secara 9 tahun, 10 tahun yang kita akan habis seperti itu. Mudah-mudahan tadi dengan apa yang dikemukakan Bang Saganda juga, ke depan mereka mau melaksanakan dan itu gampang, cukup DPD menggunakan pulpen dan akan keluarkan keputusan selesai proses yang apa yang dikemukakan seluruh
tanam, ya kan, di namanya direhabilitasi, di obligasi, dan dilakukan pendekatan itu banyak instrumen-instrumen hukum seperti itu, dan mencabut bila perlu, ya kan, peraturan tentang undang-undang yang memenjarakan cadangan moral, ya kan, peraturan tentang tindak pidana hukum pidana tersebut. Saya kira banyak isu-isu kita yang lebih bisa kita titipkan semangat perubahan itu kepada yang namanya Anies Baswedan. Ya, terima kasih kepada Ibu dulu ya. Jadi soal media sosial ini udah pembahasan lama ya, bahwa ini bisa menjadi kekuatan kebencian, pusat kebencian orang. Memang agen-agen asing ya di Indonesia terlalu banyak yang disebut sebagai Russian operation, operasi Rusia. Ya dulu dalam riset lalu Cambridge Analytica, ya, kemudian dari riset dari orang terbesar di Eropa kalau nggak salah saya, itu memang sejak zaman Ahok itu sudah main itu yang namanya penciptaan hoax dan lain-lain ya, dilakukan untuk mempengaruhi cuci otak orang. Ya, jadi ibu jangan berpikir bahwa apa yang ada di dunia maya itu betul-betul terjadi di dunia nyata. Ya, jadi perang dunia maya sendiri, perang dunia nyata sendiri. Ya, kita lihat waktu zaman umat Islam dukung Prabowo, karena ada fatwa ulama, waktu itu ada kemudian Muslim Cyber Army yang disebut Pak Yani tadi bisa mengimbangi kelompok-kelompok yang tadi membenci kita. Nah kalau sekarang ibu tadi mengaitkan dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini presiden. Sebagai presiden, Pak Jokowi itu membayar secara resmi di anggaran APBN untuk influencer. Ya, kalau kita bisa bilang itu sebagai buzzer, tapi mereka bilang sebagai influencer. Ya, itu adu kuat aja kita argumennya. Kita bilang itu buzzer, tapi Pak Jokowi resmi sebagai presiden bisa menggunakan anggaran APBN itu. Ya kita kritik aja, nggak apa-apa. Bagaimana cara mengatasinya? Ya seperti itu. Ya kita tunggu karena semua orang sekarang bersiap-siap untuk urusan pilpres dan pileg-pileg ini pemilu. Jadi sekarang kadang-kadang yang itu urusan Pak Jokowi itu entah ditinggalin sekarang oleh yang lain yang tadi dibagi atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi sabar aja. Tapi sebentar lagi ini pasti akan ada perang udara istilahnya. Ya cyber war. Ya kita ibu-ibu yang paling penting membuat kelompok-kelompok seperti ini untuk mensaring. Ya seperti tadi ada pertanyaan orang, oh Anies ini pengkhianat. Kalau ada kelompok-kelompok begini, maka kita ada pusat klarifikasi. Ya pusat klarifikasi namanya clearance house dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa apa namanya itu kalau dalam ini tabayun dalam agama kita. Yang kedua dari Mas Al-Mizan soal survei kan kita udah tahu kan. Most likely hampir semua survei itu alat propaganda, ya kan? Karena ada persoalan tadi bukan soal metodologi, tapi siapa mau bayar siapa. Ya kan kita udah kenalin semua ini teman-teman survei ini. Cuman untuk 37 riset terakhir yang di upload ini oleh CNBC Indonesia online. Saya udah baca yang paling menarik itu yang dari Australia. Jadi Acting Research Australia. Jadi dia masih benchmarknya 3 orang ini masih bagus. 34 Muhaimin, 33% elektabilitasnya Prabowo, 27% Anies. Dengan 6%-nya masih goyang. 6% goyang biasanya lari ke Anies. Itu masih ada Muhaimin di tempatnya Prabowo. Ketika Muhaimin pindah kemari, maka kemungkinan besar Prabowo itu hancur dan di sini naik. Nah, secara peta sosiologis, kalau Muhaimin digantikan oleh Yeni Wahid di sana karena kemarin mereka ada pengumuman, itu mungkin ada pengimbangan lagi. Tapi kalau digantikan oleh Gibran, menurut saya Gibran nggak nendang. Karena meskipun Gibran ini sebenarnya berbeda dengan Marhen, dengan merahnya PDIP, ya. Tapi dia tetap dianggap PDIP, sehingga PDIP dianggap Ganjar. Sehingga nanti mereka yang terbelah dua antara Ganjar dan Prabowo.
kita percaya aja bahwa survei-survei sekali lagi secara mayoritas yang ada ini adalah alat propaganda, jangan dimasukkan ke hati. Nah, beberapa hal perlu kita baca untuk melihat konsistensi misalkan antara apakah benar Muhaimin ini elektabilitas kecil sementara partainya 10,2. Itu kan sebelum Muhaimin dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Yang kedua nanti dari Pak, nggak yang saya ditanya tadi apa lagi? Oh, apa mungkin Bang Anies bisa mencegah kecurangan terhadap dirinya? Ya kalau kecurangan itu kan sebenarnya kan kecurangan itu ada 3 tingkat kan. Pra pemilihan, pada saat pemilihan dan pasca pemilihan. Pasca pemilihan ini kan permainan di mana di IT dan perhitungan suara, Mahkamah Konstitusi. Ya kan di sini nanti bagaimana mencegah ikut campurnya aparat dan lain-lain dalam proses ini. Yang di sini bagaimana kayak seperti sekarang kriminalisasi yang mungkin dihadapi oleh Caimin misalnya. Nah ini memang kalau kita lihat kan Anies berhasil menghadapi untuk dirinya sendiri waktu e-formula. Kan bagus, alhamdulillah kan dia bisa, tadinya mau ditersangka udah 19 kali diperiksa expose oleh KPK, orang-orang yang diminta membuat Anies keluar sprindik mundur dari KPK itu melalui pengakuan mereka langsung di dalam media-media seperti Pak Endar ya, dan satu lagi Karyoto ya, Karyoto enggak ya? Karyoto juga yang sekarang jadi Kapolda di DKI misalkan seperti itu. Nah terakhir tadi apa Mas? Yang cebong sama kampret udah Ya, berakhir. kan begini ya, itu cebong kampret itu satu soal ruangnya, objektifnya. Objektifnya ini kalau Islam bersatu, ya itu mengurangi 50% dari kemungkinan ada istilah perang saudara di Indonesia. Karena Islam itu sudah 85% ya di Indonesia ini. Jadi kalau dia bersatu, kemungkinan persatuan nasional terjadi. Yang kedua, kalau orang-orang yang otak kotor, yang otak-otaknya penuh dengan intrik, intelijen dan lain-lain ini bisa diketahui, yang mereka memproduksi perpecahan-perpecahan. Apakah kata Ahmad Yani tadi mereka yang orang Indonesia yang lagi nongkrong di Singapura, ya pada saat COVID itu ada 2.000 orang kaya Indonesia nggak pulang 2 tahun di Singapura, yang mau menguasai seluruh uang kita. Ini mereka nongkrong-nongkrong buat klub sepeda di Singapura, ya. Nah bisa aja mereka itu yang terus memproduksi perpecahan. Karena dalam sejarah-sejarah kolonial, ya di Amerika dulu kalau nonton film-film di pembuatan jembatan ya di California dia itu kan orang-orang kulit putih itu kan kerjanya bagaimana mengadu domba orang-orang suku Indian. Suku Indian perang, mereka bisa membangun kereta api, ya kan didudukin lah itu negara. Sama aja Indonesia kalau dulu namanya VOC, kalau sekarang namanya oligarki. Ya mereka itu tidak ingin umat Islam ini bersatu. Nah kalau umat Islam bersatu maka mereka kekuasaannya berkurang. Jadi memang perang real di mana-mana. Jadi bukan nyatanya memang begitu. Kita nggak bisa bilang, oh harusnya undang-undang dasar menurut undang-undang dasar, menurut realnya itu perang di lapangan. Perang di lapangan. Jadi kalau Anies dan Muhaimin bersatu dengan kekuatan ulama-ulama NU dan Muhammadiyah, ya kekuatan ulama-ulama seluruh ini ya seperti Habib Rizik apa segala bersatu, maka peran dari oligarki tadi bisa diperkecil. Katakanlah kalau sekarang mereka di zaman Jokowi ini bisa buat undang-undang omnibus law, bisa IKN, bisa itu mereka mengatur semua kereta api cepat, ini itu dari bisnis infrastruktur ini menguntungkan mereka, ya. Semua pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan Jokowi 5% itu nggak ada urusan dengan orang miskin, yang miskin tetap miskin, ya. Yang mereka makin kaya, itu bisa dilihat dari rekening orang di bank itu dikuasai mereka semua. Ya, orang-orang miskin itu sekitar 100 juta orang nggak punya rekening. Orang miskin itu cuma makan subsidi beras apalagi sekarang ibu-ibu kan tahu kan harga gula naik sekarang jadi berapa 16.000 ya? Iya. Ya kan harga beras naik juga. Sekarang naiknya gila-gilaan sekarang. Nah, maksud saya tadi rakyat nggak ada untungnya di Indonesia ini. Minyak goreng kita bisa memproduksi 55 juta ton minyak goreng, tapi pada saat kita butuh kemarin kita ngantri panjang, malah nggak dapat lagi, malah mahal. Artinya saya mau bilang tadi, ya kita ini sebagai saudara sesama Muslim, baik NU maupun non NU, ya saya nggak bisa bilang NU dan Muhammadiyah, ya
PKB sudah pasti isinya NU, itu kan nggak bisa dibilang ini loh, ya kan? Nah yang pendukung Anies ini seperti saya itu, saya kan dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dr. Ahmad Yani kan dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau saya bilang ini pendukung Anies, dari sisi Anies itu mayoritas orang Muhammadiyah, ya nggak bisa disalahin juga. Ya, bahwa bukan lembaga Muhammadiyahnya, kita nggak mau klaim lembaga Muhammadiyahnya. Ya kan? Kita nggak klaim itu, tapi jangan dipikir saya bukan di Muhammadiyah, Pak Yani bukan di Muhammadiyah. Kita pengabdian sebagai akademis. Nah, jadi persatuan umat ini yang kita cita-citakan dari mulai zaman kolonial. Ya kan, ketika kita bersatu umat Islam, kita bisa melawan Portugis. Ya kan, tahun berapa? Tahun 1650 lah, 1600 lah kira-kira gitu. 1600 Portugisnya hilang, masuk Belanda. Ya kan, yang Peterson pun datang mendarat tuh dari Ambon, mendarat di Ambon dulu, Maluku sana, mendarat ke Jawa. Kita dijajah Belanda. Dipecah belah dulu DPDN, impera. Setelah kita bersatu umat Islam, kita usir mereka, Belandanya hilang lagi gitu loh. Nah sekarang kita dijajah oleh Cina, RRC Peking, quote and quote ya dijajahnya ya, tanda petik kalau dalam bahasa politik. Sebelumnya kita dijajah globalisasi, sekarang pindah ke Cina. Umat Islam bersatu, mereka nggak bisa jajah, cuma itu aja takutnya mereka. Ada satu di Indonesia, kalau umat Islam bersatu, baik Amerika maupun Cina maupun Eropa nggak bisa jajah kita. Cuma kalau mereka nggak menjajah kita, nikel kita, emas kita, ya tambang-tambang suruh hutan sawit bisa membuat kita kaya. Mereka nggak suka kita kaya, karena kalau kita kaya kita menjadi negara besar. Inilah yang nggak diinginkan oleh seluruh bangsa-bangsa lain. Saya pikir itu aja, mungkin mudah-mudahan Cak Imin dan Anies ini tetap berjaya. Ya, kita mendukung mereka dengan segala segenap gairah ya, jangan patah ini di tengah jalan gara-gara money politik ya, karena kita yang paling rentan itu bukan soal apa di Indonesia, paling rentan di Indonesia ini sogok, suap, beras, telur, apa segala masuk ke rumah tangga luntur ya. Kalau gitu sih kita ya mampus terus sampai kiamat. Ya, terserah. Kalau saya sih cuma menjalankan syariatnya aja. Syariat itu orang kita berjuang, nanti Allah yang kasih jalan. Kalau kita nggak berjuang, pasti tidak ada jalannya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.